Halo Sobat PPPK, kali ini Trigama Edutainment akan melanjutkan pembahasan di tahun 2023 mengenai wawancara PPPK. Ya, harapan kami semoga melalui channel YouTube ini kita bisa mendulang kesuksesan yang sama di tahun-tahun sebelumnya yang dimana teman-teman yang belajar offline di Trigama Indonesia maupun melalui channel ini ya mendapatkan hasil yang terbaik diterima sebagai ASN PPPK. Oke, kali ini kita akan mengupas soal-soal wawancara. Yang pertama adalah, apabila nanti Anda lolos sebagai PPPK, apakah Anda bersedia jika menerima tanggung jawab yang lebih besar? Ada 4 opsi pilihan. Yang pertama adalah A, tidak masalah, nanti akan ada rekan kerja yang membantu. B, menerima saja karena dengan tanggung jawab yang besar akan memperoleh penghasilan yang besar. C, saya akan menerima tanggung jawab sesuai job deskripsi. D, saya siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Jawaban yang memperoleh poin tertinggi adalah jawaban option D. Kenapa? D ini menunjukkan integritas kita, di mana poin integritas yang sering kami sampaikan adalah nilai tanggung jawab ya, dan tentunya adalah poin mengenai kejujuran. Dalam soal ini kaitkan dengan tanggung jawab yang lebih besar, maka sebagai ASN kita harus berkomitmen bahwa kita semuanya bersedia atau mampu dan siap untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar itu. Tentunya diikuti dengan kinerja yang tentu lebih baik atau lebih maksimal. Maka opsi yang memiliki nilai paling tinggi adalah D. Nomor 2, apa kontribusi yang bisa Anda berikan pada instansi? A. Saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. B. Saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saya. C. Saya akan berkinerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. D. Saya akan bekerja lebih keras daripada teman-teman seangkatan. Jawaban yang memiliki poin paling tinggi adalah option yang C, saya akan berkinerja semaksimal mungkin. Artinya apa? Kita all out dalam memberikan kemampuan serta potensi diri kita. Nah, kemudian ditambahkan dengan untuk menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Artinya, kinerja kita itu berdampak signifikan terhadap instansi. Jadi tidak hanya bekerja menjalankan job desk saja, namun juga mampu menghadirkan prestasi-prestasi bagi instansi. Nomor 3. Bagaimana tindakan Anda saat melakukan sebuah kesalahan fatal di kantor? A. Saya akan mencari sumber kesalahan tersebut. B. Sedapat mungkin mempertahankan dengan argumentasi karena saya yakin pekerjaan saya selalu benar. C. Saya seorang perfeksionis tidak pernah melakukan kesalahan. Ataukah D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan melakukan perbaikan. Opsi yang memiliki nilai tertinggi adalah opsi D. Saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ini adalah bukti integritas seorang ASN. Tetapi tidak hanya berhenti sekedar bertanggung jawab, lalu harus ada upaya-upaya perbaikan ya, upaya-upaya perbaikan agar kesalahan yang serupa tidak terulang kembali. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nomor 4. Ketika Anda baru saja memiliki anak kecil, tetapi pimpinan memberikan tugas keluar kota dalam waktu lama, apakah Anda siap? A. Menerima tugas dengan syarat harus mendapatkan fasilitas dan honor yang memadai. B. Menolak dengan halus tugas yang diberikan dengan menyebutkan alasan yang kuat. C. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan. D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Bagi rekan-rekan yang mungkin familiar dengan tipe soal yang seperti ini ya, artinya mengaduk-aduk antara kondisi perasaan kita dengan kondisi real pekerjaan atau profesionalisme pekerjaan ini. Dan soal-soal seperti ini juga dapat teman-teman temui di, kalau di CPNS namanya adalah TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, salah satu aspek penilaiannya adalah profesionalitas. Artinya kita menempatkan satu level pekerjaan kita di atas kepentingan pribadi kita. Maka kalau pertanyaannya dibenturkan dengan kepentingan pribadi kita, dalam hal ini adalah kita baru saja memiliki anak kecil, tentu kita tidak boleh tergoyah dalam konteks ini ya. Dalam konteks soal berbasis profesionalisme. Artinya apa? Ya kita tetap menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Itu bukti
integritas kita, profesionalitas kita di dalam pekerjaan. Nomor 5, bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? Ingat ya, di sini adalah mengkritik. A. Saya akan mendengarkan dengan baik kritikan tersebut. B. Saya akan mempertahankan hasil pekerjaan saya karena saya sangat yakin telah melakukannya dengan benar. C. Saya akan melihat dulu siapa yang mengkritik. D. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Opsi yang memiliki poin tertinggi adalah option D. Saya akan menerima kritikan yang membangun untuk evaluasi dan perbaikan. Karena ini sifatnya kritik ya. Artinya ada masukan, ada saran begitu. Bukan cemoohan ataupun bukan eh, suatu hal yang sifatnya adalah untuk menghina begitu. Tapi mengkritisi pekerjaan ya tentu kita harus menerima itu. Ya, kemudian tidak dengan kita berusaha dan merasa bahwa pekerjaan kita itu 100% itu sempurna dan benar begitu, lantas kita tidak mau menerima masukan atau kritik dari orang lain. Dan di dalam hal pekerjaan kita dikritisi, kita sebenarnya tidak memandang siapa yang mengkritisi itu ya, tapi adalah apa yang dikritisi tersebut. Kritikan tersebut jika sifatnya membangun maka perlu kita jadikan catatan. Nah, catatan untuk apa? Untuk dilakukan suatu proses evaluasi. Mana yang kira-kira butuh upaya untuk perbaikan untuk menuju ke kesempurnaan dalam hal target kerja atau hasil kerja. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 6. Apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai PPPK? A. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. B. Saya siap dan sangat optimis menjadi PPPK. C. Saya memiliki kompetensi jujur dan berintegritas. D. Saya bekerja dengan tulus sehingga saya yakin dapat menjadi seorang PPPK yang profesional. Opsi yang memiliki poin paling tinggi adalah saya memiliki kompetensi, ya. Oleh karena itu di dalam PPPK tentu rekan-rekan nanti akan diuji baik kompetensi teknis profesional, baik itu kompetensi manajerial sosiokultural dan juga wawancara. Dan yang kedua ada jujur dan tentunya adalah berintegritas. Nah, poin-poin ini sesuai dengan harapan penyelenggaraan PPPK ini untuk mendapatkan ASN yang berkompeten, jujur dan berintegritas. Nomor 7. Jika Anda diterima menjadi PPPK, berapa lama Anda akan bekerja pada instansi ini? A. Saya akan bekerja secara maksimal sampai dengan kontrak ini ya, kontrak saya habis. B. Saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. C. Karena status saya sebagai PPPK, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saya. D. Saya akan menyerahkan sepenuhnya kebijakan pimpinan instansi. Ya. Opsi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah saya ingin berkontribusi memberikan kesuksesan jangka panjang di instansi ini. Jadi ini adalah sebuah pemikiran futuristik atau jangka panjang ketika kita bekerja ya, baik di suatu instansi tertentu dan terlebih ketika nanti diterima sebagai PPK, maka rekan-rekan harus memiliki visi ke depan. Artinya hasil pekerjaan yang hari ini kita lakukan berdampak tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk masa yang akan datang. Nomor 8. Dalam bekerja, Anda lebih senang bekerja sendirian atau secara berkelompok? Ya, A. Saya terbiasa bekerja kelompok dengan yang sudah saya kenal dengan baik. Jadi ini ada prasyaratnya nih rekan-rekan ya. Perlu diperhatikan baik-baik nih. Yang B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan berat. Jadi hanya akan bekerja kelompok ketika berhadapan atau bertemu dengan pekerjaan yang berat saja. C. Saya bisa bekerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. Artinya lebih adaptif ya, lebih fleksibel baik itu pekerjaan yang ringan, berat, ataupun individual, ataupun kelompok. Kita bisa menghadapinya semua secara sendirian, mandiri, maupun berkelompok. D. Saya lebih maksimal saat bekerja sendiri karena saya yakin dengan kemampuan saya. Hati-hati ya. Opsi-opsi yang overconfidence tentu perlu kita hindari. Maka opsi yang memiliki poin paling tinggi adalah C. Saya bisa kerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. Ini menunjukkan Anda adalah sebagai ASN yang adaptif, fleksibel dalam menghadapi tantangan-tantangan pekerjaan. Nomor 9. Apakah Anda sudah benar-benar mengetahui jabatan yang Anda lamar? A.
Saya akan mempelajari jabatan saya dengan baik saat saya diterima nanti. Jadi, diterima dulu baru mempelajari jabatannya. B. Saya akan cepat menyesuaikan dengan jabatan baru saya. C. Saya sudah mengumpulkan informasi terkait jabatan yang saya pilih sebelum saya melamar PPPK. Jadi, preparation atau persiapannya sudah matang nih, jabatan yang mau dilamar sudah dipelajari. D. Saya baru mengetahui sedikit tentang jabatan saya, namun saya akan berusaha memberikan kinerja yang terbaik. Opsi yang terbaik adalah C, karena menunjukkan kesiapan rekan-rekan menjadi seorang ASN PPPK, karena rekan-rekan sudah berusaha untuk menggali ya terkait jabatan apa yang dilamar. Dengan demikian, tentu rekan-rekan sudah mempersiapkan untuk menghadapi uji kompetensi tersebut, terutama kompetensi teknisnya karena berkaitan dengan formasi jabatan yang dilamar. Nomor 10. Apabila nanti Anda lolos sebagai PPPK dan gaji yang diberikan tidak sesuai yang Anda bayangkan, bagaimana reaksi Anda? A. Menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku karena bekerja sebagai ASN adalah sebuah pengabdian. B. Tidak masalah, nanti bisa cari penghasilan tambahan dengan berjualan online, memanfaatkan fasilitas internet dari kantor. Hati-hati di soal ini, sebenarnya ada nilai positif nih. Artinya dia mengembangkan usaha lain untuk menambah income-nya. Namun, penggunaan fasilitas kantor yang tidak sejalan dengan pekerjaan tentu perlu kita hindari karena itu tidak menunjukkan profesionalitas kita. C. Mau tidak mau menerima saja, jadi pasrah. D. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Ya, tentu kita bisa memilih opsi yang terbaik adalah A, menerima dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku. Karena apa? Tadi, sebelum mendaftar, tentu rekan-rekan sudah menggali banyak informasi terkait informasi tersebut, terkait tentang PPPK. Kemudian ya teman-teman tahu bahwa ini adalah ASN, aparatur sipil negara, abdi negara ya, biasa disebut juga seperti itu. Artinya ini sebuah pengabdian di dalam dunia pekerjaan rekan-rekan ya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan dan juga hasil kerja terbaik. Maka jawabannya tepat adalah A. Oke, demikian video pembahasan wawancara PPPK 2023. Semoga kesuksesan channel ini mengantarkan rekan-rekan sebelumnya yang sudah lolos diterima sebagai ASN. Semoga berlanjut di tahun 2023 ini dan doakan kami selalu bersemangat dalam membuat konten-konten pembelajaran persiapan PPPK. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga berkembang bersama dengan kesuksesan rekan-rekan semuanya. Salam hebat, salam cerdas PPPK 2023. Terima kasih.